Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ntar RT RT Foto-foto. Ustadz udah datang. Masuk Pak RT, masuk Pak RT. Jumu'atur Rosain, adabur jar, adab kita bertetangga, etika kita bertetangga itu diantaranya ibtida'uhu bis salam. Jadi kalau bapak-bapak bertemu dengan tetangga yang lain, awali dengan salam. Jangan nunggu disalamin orang. Baiknya adalah kita yang mengawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, salam penghormatan. Maka kalau kita lagi ngumpul kayak gini, ada orang baca salam Assalamualaikum, maka jawab salam hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang yang mewakili. Baiknya memang serempak kita jawab semua, betul, waalaikumsalam. Tapi kalau perkumpulan seperti ini cukup dengan 1-2 orang, tergugurkanlah kewajiban tersebut. Sama seperti di grup itu kan suka ada yang baca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka harus ada salah satu anggota grup yang menjawab salam tersebut. Kalau salam dengan bentuk tulisan, boleh dijawab dengan tulisan juga, atau boleh dengan melalui lisan. Sekarang ini kan ada rekam voice ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang lain baca salam Assalamualaikum, jawabnya tambahin Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang lain baca Assalamualaikum warahmatullah, maka kita mestinya menjawab dengan melebihkan daripada bacaan salam yang diucapkan oleh si pensalam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang baca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka baiknya kita tambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Tapi kalau misalnya kita berpapasan, kemudian si orang tersebut baca salam, tidak ada siapapun kecuali kita, maka kita menjawab salam dalam situasi seperti itu adalah wajib ain, fardu ain. Betul? Jangan sampai kita tidak mengucapkan ataupun menjawab salam. Betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau dengan sendiri-sendiri si pensalam baca salam, maka kita si penjawab salam harus menjawab salam dengan hukumnya itu adalah fardu ain. Jelas? Ibtida'uhu bis salam. Makanya ada apa namanya? Kiat menjaga hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara itu adalah dengan 3S, ya, senyum, sapa, salam. Ketemu orang senyum dulu, ya, senyum dulu. Jadi kalau ketemu sama, misalnya Pak Encep ketemu sama Pak Tambah, senyum. Ditambahin 1S lagi Pak, senggol. Jadi senyum dulu, kemudian salam, kemudian sapa, ya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wala yutilu mahul kalam. Wala yutilu mahul kalam. Kalau kita kumpul-kumpul dengan tetangga, jangan memperpanjang pembicaraan. Sebab memperpanjang, makanya ada apa kongko apa? Kongres. Ya. Ngawangkong nggak beres. Nah, ini jangan. Jadi kalau kita mau kumpul-kumpul sama tetangga, baik di pos ataupun di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrong, itu sewajarnya saja, ataupun dalam jangka waktu yang memang dibutuhkan. Jangan sampai tidak kenal waktu, sebab kalau kita terlalu lama kongko kayak gitu ya, nanti ditakutkan malah pembicaraan itu mengarah kepada ghibah, kepada gosip. Kalau sudah gosip 5 jam dari mulai ba'da isya sampai misalnya jam 1 malam itu nggak terasa. Apalagi sambil ngopi, sambil ngerokok. Benar? Jadi wala yutilu ma'hul kalam. Jangan memperbanyak berbicara bersama dengan tetangga, kecuali dengan pembicaraan yang bernilai positif. Insya Allah.
Kemudian wala yukthiru alaihi su'al, yang ketiga, jangan terlalu banyak bertanya. Contoh misalnya kalau kita berpapasan dengan tetangga, kebetulan tetangga kita mau ke pasar, awali dengan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Mau ke pasar. Sudah segitu juga. Paling hati-hati di jalan ya, segitu aja. Jadi jangan terlalu banyak bertanya. Mau kemana? Mau ke pasar. Pasar Rebo apa pasar Kemis? Pasar Kemis. Mau beli apa? Mau beli bawang. Bawang merah apa bawang putih? Bawang daun. Bawang merah sekilo atau 2 kilo? Berapa harganya? Buat apa? Wah, ini terlalu banyak bertanya. Jadi yang ada tetangga kita malah jengkel. Ya, itu namanya bukan bertanya tapi interogasi. Ya, jelas ya Pak? Jadi wala yukthiru alaihi su'al, jangan banyak bertanya. Kemudian yang keempat, wa ya'uduhu fi maradi. Kalau ada tetangga yang sakit, ya, kita nengok. Ya, kalau jadi disesuaikan dengan situasi saja. Ya, kita nengok walaupun tidak bawa apa-apa. Betul? Dengan kita nengok tetangga, kemudian kita mendoakannya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan tentunya dalam kita nengok saudara ataupun tetangga, ada adab-adabannya juga, ada etikanya juga. Berikan semangat untuk bisa sembuh. Doakan dengan doa yang baik, jangan malah ditakut-takuti. Emang penyakit apa? Stroke. Wah. Saya punya saudara di Jawa kemarin stroke 3 hari mati. Harusnya diberikan semangat walaupun itu adalah penyakit yang mematikan. Misalnya penyakit kanker ataupun penyakit ginjal dan lain sebagainya. Berikan semangat. Sebab apapun bisa saja, walaupun di luar jangkauan akal manusia, kalau Allah berkehendak bisa saja sembuh. Betul? Bisa saja sembuh. Jadi kita berikan semangat. Subhanallah. Ya. Kemudian wa yu'azihi fi musibati. Kalau ada yang terkena musibah, misalnya orang tuanya meninggal, istrinya meninggal, itu kita harus takziah. Ya. Dan pada saat takziah juga sama. Harus memberikan semangat, menghibur supaya tidak larut dalam kesedihan. Kalau misalnya istrinya meninggal sudah, ya. Jangan larut dalam kesedihan. Sebab yang namanya istri itu amanah pemberian Allah. Seandainya Allah mencabut, mengambil lagi amanah tersebut, terima saja dengan penuh ikhlas. Dengan mencari janda. Jadi berikan semangat, ya, berikan. Subhanallah. Nah, takziah ini penting. Takziah ini penting. Ya. Makanya mungkin banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan hubungannya vertikal. Ya, mahdhah, langsung dengan Allah. Tapi tidak sedikit ternyata amal-amal ibadah yang menjadikan seseorang masuk surga dengan amaliyah yang sifatnya goer mahdhah ataupun horizontal. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ketika dibandingkan antara ilmu dengan adab, maka yang harus didahulukan adalah adab. Tidak sedikit dari para ulama sebelum mengkaji ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Ada yang sampai 5 tahun belajar adab baru belajar ilmu. Ada yang sampai 10 tahun belajar adab baru belajar kajian kitab. Jadi adab yang harus didahulukan. Kalau ada orang misalnya berilmu tinggi tanpa mempunyai adab, maka dia tidak akan mempunyai derajat yang tinggi ataupun ditokohkan di masyarakat seandainya tidak mempunyai adab. Betul? Makanya adab ini penting. Adab dengan keluarga, adab dengan sesama tetangga,
Nah, kemudian wayuhnihi fi farohi. Kalau ada orang ataupun tetangga dia senang, ya, dia bahagia. Contoh misalnya dia kebeli mobil ataupun rumahnya lunas, maka kita sebagai tetangga harus ikut merasakan senang. Betul? Jangan ada hasud, iri dan dengki. Capek ketika tetangga punya mobil baru, bukannya ikut senang, malah ngomongin tetangga tersebut, wah mobilnya baru, ini pasti kredit. Cuma yang jadi pertanyaan, ini dia punya DP dari mana? Kenapa orang punya orang punya mobil tapi dia yang sibuk, disibukkan dengan dirinya sendiri? Inilah penyakit iri, inilah penyakit hasud, inilah penyakit dengki. Iblis diusir oleh Allah dari surga dengan sebab dia tidak mau bersujud kepada Adam. Alasannya apa? Ataupun apa yang mendorong iblis untuk tidak bersujud kepada Adam, padahal itu adalah perintah Allah? Karena ada hasud, iri, dengki, merasa terkalahkan ataupun tersisihkan oleh Adam. Dengan sombongnya dia sebut bahwa Adam itu cuma diciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Tanah dan api lebih mulia api. Itu menurut anggapan si iblis. Kalau menurut anggapan kita, ya lebih berharga tanah daripada api. Betul Pak RT? Bisa dijual, Pak. Bisa dijual. Kalau api nggak bisa dijual. Betul? Gimana? Buat ngelas ya. Ya lumayan, ada manfaatnya juga, tapi manfaat tanah lebih besar daripada manfaat api. Tanah sumber kehidupan, ada sertifikat tanah, nggak ada sertifikat api. Betul apa betul? Ada juragan tanah, nggak ada juragan api. Jangan main api, bukan main tanah. Subhanallah. Kemudian wa yatalaqafu li waladi wa abdi bil kalam. Tetangga kita kan punya anak, tetangga kita kan punya pembantu. Bersikaplah baik kepada anak tetangga kita. Jangan sampai kita melototin anak tetangga, ngomelin anak tetangga, bahkan kadang-kadang anak tetangga sampai dijewer. Nggak boleh. Bersikaplah lemah lembut terhadap anak tetangga. Tidak sedikit terjadi perselisihan ataupun permusuhan antara dua orang yang diakibatkan gara-gara anak. Betul? Anak dengan anak si A dengan anak si B berantem. Kadang-kadang dalam hitungan jam dua anak tersebut sudah islah, sudah damai. Bener nggak? Tapi orang tuanya 1 tahun, 2 tahun masih tetap berseteru gara-gara anak. Padahal si anaknya sudah damai. Bener? Makanya inilah pentingnya. Kenapa kita harus bersikap lemah lembut dalam berucap, dalam bertingkah kepada anak tetangga kita. Ada anak tetangga kita, bersikaplah sama seperti kita bersikap ataupun menyayangi anak kita. Insya Allah. Kemudian wa yasfahu an zillati. Kalau ada tetangga melakukan kesalahan, maka kita harus memaafkan dengan penuh ikhlas, dengan keluasan hati, tanpa ada rasa dendam sedikit pun manakala tetangga melakukan kesalahan. Sebab yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, kalau bukan nabi, bukan rasul, sangat-sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan. Walaupun seorang ustadz, walaupun seorang kiai, walaupun seorang ulama sekalipun. Benar apa benar? Jangan kita itu menghujat, jangan kita itu memponis, tapi kita harus punya rasa tasamuh. Benar? Maafkanlah kesalahan orang lain. Apalagi ini adalah tetangga kita sendiri. Subhanallah. Dan wa mu'atabatuhu birifkin inda hafwati. Ya. Dengan tetangga ini kita harus tidak memberatkan tetangga, tidak
menimbulkan kegaduhan terhadap tetangga yang lain. Benar? Betul apa betul? Walaupun itu adalah tetangga non-muslim. Sebab yang namanya orang non-muslim juga seandainya dia bukan harabi, bukan orang yang memusuhi Islam, ada hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kita sebagai orang muslim kaum mayoritas. Maka Rasul mengatakan man ada dinian pana khosmuhu. Siapa yang menyakiti kafir dini, maka saya yang akan menjadi musuh orang tersebut, kata Rasul. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasul 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya menanamkan rasa toleransi antar umat beragama. Cuma mohon maaf, jangan toleransi yang melewati batas. Ya. Jangan toleransi yang melebihi batas. Kalau seandainya kita misalnya ada tetangga yang merayakan Natal, kita jangan pakai kostum Sinterklas apa? Yang merah itu apa itu? Sinterklas, ya? Jangan. Kostum kita kostum orang muslim saja. Kalau hanya sebatas interaksi dengan bersikap, dengan berucap, ya, dengan penuh akhlak yang diajarkan oleh Islam, itu baik. Betul nggak? Bahkan kalau ada orang non-muslim, kita tunjukkan kepada mereka bahwa akhlak Islam itu betul-betul akhlak yang paling baik. Tidak ada akhlak yang paling baik selain Islam. Dengan harapan mudah-mudahan mereka terpikat dengan keindahan Islam. Saya punya tetangga namanya si Asu, yang iya Asu namanya, Krami. Iya namanya kalau Jawa Asu. Ada Acun, ada Asu. Acun bapaknya, Asu anaknya. Dulu kan kontraknya di tempat kontrakan milik keluarga. Di depan ada kan toko keramik tuh ya. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi si Lai, orang Kristen juga. Tapi saya berusaha untuk menunjukkan sikap dan akhlak Islam supaya mereka tidak mempunyai pandangan negatif terhadap Islam. Betul? Saya tunjukkan akhlak Islam. Sehingga si Asu ini waktu saya bangun rumah, alhamdulillah dia nyumbang keramik. Alhamdulillah. Kalau pas lagi Imlek dia ngasih jeruk. Makanya Imlek sekarang saya udah dapat jeruk. Si Asunya udah pindah. Waktu acara Maulid, nih si Acun itu Acun kan yang punya material, dia nyumbang. Ya, Sinang-Sari itu kan ada tuh di Kampung Putat, Acun yang punya material, dia nyumbang untuk nambah-nambah beli air. Waktu pas acara Mauludan itu. Jadi kalau kita menunjukkan akhlak yang baik, Islam itu kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama luhur, al-Islam ya'lu wa la yu'la, dengan harapan mudah-mudahan mereka terpikat, terpesona dengan keindahan Islam. Nah, ini adalah baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau secara kita pribadi, ya tidak apa-apa, asal dengan tidak ada maksud-maksud tertentu. Ya. Sebetulnya kita berbuat baik dengan orang non-Muslim tidak dilarang. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul pernah menyuapi orang Yahudi buta yang tidak bisa apa-apa. Rasul sendiri yang menyuapinya. Betul nggak? Itu kan ada kisahnya. Ah, itu berarti menunjukkan bahwa kita berbuat baik ataupun bersedekah kepada orang non-Muslim, ya sah-sah saja. Ya, tidak harus berarti kita mengikuti. Ya, kalau hanya sebatas nasi, ya baik, bagus. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa yaghuddu an hurmati ya. Kalau kita melihat istri tetangga, kalau bisa tundukkan pandangan.
Ya. Bukan salam sapa, bukan. Bukan. Jadi jangan kita malah memperhatikan secara mendalam, apalagi kalau misalkan istri tetangga itu cantik. Kita perhatiin, cantik amat ini istri tetangga kita nih, beda dengan istri kita di rumah. Aduh, ini gimana? Dilihat sayang bangsa. Iya, ya, tundukkan pandangan. Betul apa betul? Wadul basor. Sebab kalau tidak demikian, takutnya menimbulkan fitnah. Banyak, gimana? Bisa dipakai tanda gue. Banyak yang istrinya ini beralih ke tetangga yang lain. Betul nggak? Nah ini sangat-sangat tidak diharapkan. Anak tetangga ada mau punya ke ibunya. Nah, berarti kalau ada kejadian seperti itu, ya ini berarti tugas Pak RT. Ya, betul. Tugas Pak RT. Jangan sampai terjadi istilahnya ada orang merebut istri orang. Betul, apalagi ini dalam kehidupan ataupun lingkungan yang sama. Ini sangat-sangat tidak diharapkan. Makanya itu Imam Ghazali mengajarkan apabila kita bertamu kepada rumah tetangga, kebetulan yang hadir pada saat itu, yang ngumpul pada saat itu bukan hanya sebatas tetangga kita, ternyata istrinya juga ikut duduk di sana, maka wadul basor, tundukkan pandangan dari memperhatikan istri tetangga kita. Insya Allah. Sebab yang namanya istri, baik ataupun buruk, cantik ataupun tidak cantik, itu yang halal untuk kita. Betul? Yang halal untuk kita. Cantik, alhamdulillah. Tidak cantik juga. Syukurilah, Pancep. Kan, Ya. Kenapa nomor satu katanya kan kecantikannya, karena tiap saat kita ketemu begitu bangun, begitu dengan istri lagi. Iya. Tapi kalau dari nomor syarat 3 katanya kan harus cantik. cantik, emang harus cantik, alwalud. Ya. Iya. Kemudian wa yu'inuhu an sorofatihi. Kalau ada tetangga yang kebetulan membutuhkan bantuan, kalau bisa dibantu. Ya, seperti di perumahan saya perhatiin kalau ada yang hajatan, tetangganya ikut bantuin. Nah ini bagus sekali Pak RT. Alhamdulillah. Kalau yang ada bantunya janda, kita takut kena fitnah, bagaimana dibantu kan? Pak Ibran, buat celar yang minta bantunya janda. Siapa-siapa. Perlu dibantu nggak? Tapi kan ini rame-rame apalagi dikomandani oleh Pak RT sendiri, jadi tidak masalah. Betul. Ya. Dan yang terakhir, wala yudimu an-nadra ila qadimihi. Jangan memperhatikan ataupun sama seperti tadi. Kalau tadi terhadap istrinya, terhadap pembantunya juga sama. Jangan kita ini terlalu banyak memperhatikan, sebab ini juga sama bisa menimbulkan fitnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja pencerahan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa hidup bertetangga seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peran tetangga ini sangat penting sekali di dalam mengisi kehidupan kita. Di antaranya kalau ada tetangga kemalingan, betul. Begini saja, kita punya anak polisi, yang satu polisi, yang satu dokter, betul nggak? Yang satu anak misalnya pemadam kebakaran. Manakala rumah kita kebakaran, bukan anak kita yang profesinya sebagai pemadam kebakaran yang pertama kali memadamkan api, tapi siapa? Tetangga. Benar nggak? Kalau misalnya kita punya anak polisi, dalam satu kesempatan mungkin ya rumah kita contohnya kebobolan misalnya, ya siapa yang menyelamatkan rumah kita? Ya tetangga kita, bukan polisi, bukan anak kita. Kalau misalnya anak kita menjadi seorang dokter, andai saja bapak pada satu saat misalnya ya sakit,
siapa yang memberikan pertolongan pertama kepada kita? Bukan anak kita yang berprofesi sebagai dokter, tapi tetangga kita. Benar apa benar? Jadi tetangga kita adalah mereka yang hidup bersama-sama dengan kita, tentunya harus terjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, kebersamaan walaupun ada dalam keragaman ataupun perbedaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan nanti sambil ngopi bareng nyantai ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Kalau kita sebagai tetangga jarang ditegur sama depan rumah, sebelah rumah, kecuali kita negur duluan, apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Oh, jarang ditegur ya? Ada kasus kejadian seperti itu. Sebelah rumah, depan rumah, sama negur kita, kecuali kita negur duluan. Bagaimana tuh jawabannya Pak Ustaz, solusinya seperti itu? Berarti kita yang negur duluan. Ya. Berarti kita yang nyapa duluan. Terus sambil karyawan, saya dari nongkrong, dia pergi berdua, kamu nemuin kita. Gimana sih? Ya, berarti kita yang nyapa duluan. Menghindar dari kita. Oh, menghindar. Kalau sudah menghindar mah ya Ambil. apa? Boleh ya? Saya mau nanya ini tadi ketika salam harus kita walaupun di Makan dulu, buat bekal di empang. Itu udah semua. Jadi